Psikologi B, nama saya Azahra Zainal Karisma, bisa dipanggil Ara. Saya dari NIM 24021060669. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan pertama perubahan hormonal, pertumbuhan fisik, dan karakteristik kematangan seksual pada remaja. Kedua, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif milik Piaget dan Alekhine pada masa remaja, madya, dan akhir, serta saya akan memberikan contoh dari orang sekitar saya. Ketiga, saya akan menjelaskan juga bagaimana sih strategi yang efektif dalam menghadapi permasalahan perkembangan sosial dan emosional pada masa remaja, madya, dan akhir. Dan akan saya jelaskan dan saya akan berikan contohnya juga. Jadi tonton terus ya video ini. Pertama, perubahan hormonal. Apa yang terjadi? Tubuh mulai memproduksi hormon seks seperti estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Contohnya, sehari-hari remaja mulai mengalami perubahan suasana hati, mudah tersinggung atau sensitif. Kedua, perubahan fisik. Apa yang terjadi? Tinggi badan bertambah cepat. Suara berubah terutama pada laki-laki. Dan bentuk tubuh mulai menyerupai orang dewasa. Contohnya, sehari-hari remaja lelaki mulai memiliki suara yang berat, sementara perempuan mulai mengalami pembesaran payudara dan pinggul. Ketiga, kematangan seksual. Apa yang terjadi? Organ reproduksi berkembang dan mulai berfungsi. Perempuan mengalami menstruasi, laki-laki mengalami mimpi basah. Contohnya, sehari-hari remaja mulai tertarik secara romantis atau seksual pada orang lain dan mulai memahami identitas gender serta orientasi seksualnya. Kesimpulannya, perubahan ini adalah bagian alami dari tubuh dewasa. Pentingnya bagi remaja dan orang tua untuk memahami proses ini agar lebih bisa saling mendukung dan berkomunikasi dengan baik. Teori perkembangan kognitif remaja. Teori pertama, tahap operasional formal oleh Jan Piaget. Usianya mulai sekitar 11 tahun ke atas, remaja madya dan akhir. Ciri utamanya, remaja mulai berpikir abstrak, logis, dan idealis. Contohnya, seorang siswa SMA mulai mempertanyakan keadilan sosial dan merancang solusi untuk masalah lingkungan, bukan hanya menerima informasi dari guru saja. Teori kedua, egosentrisme remaja oleh David Alekhine. Konsep pentingnya, remaja merasa selalu diperhatikan oleh orang lain. Personal masalahnya ini merasa dirinya unik dan tidak ada yang bisa memahami perasaannya. Contohnya nih ya, seorang remaja enggan tampil di depan kelas karena merasa semua orang yang menilai penampilannya atau merasa patah hati yang dialaminya adalah yang paling menyakitkan di dunia ini. Kesimpulannya adalah remaja madya dan akhir mulai berpikir lebih kompleks,
idealis dan kadang terlalu fokus pada dirinya sendiri. Ini wajar sih, dan bagian dari proses menuju kedewasaannya. Strategi efektif untuk remaja. Pertama, bangun komunikasi yang terbuka pada remaja. Remaja butuh ruang aman untuk berbicara tanpa dihakimi. Contohnya, orang tua rajin bertanya kepada anaknya. Contohnya, gimana sih harimu nak, tanpa memaksa dan menghakimi agar anak bisa didengar. Kesimpulannya, menghadapi masa remaja, anak menyikapi perubahan, menjelaskan pentingnya komunikasi dalam membangun hubungan yang kuat dengan remaja. Kedua, latihan regulasi emosional atau emosi. Ajarkan cara mengelola stres dan amarah dengan teknik yang sederhana. Contohnya, remaja diajak tarik napas dalam saat amarah atau menulis jurnal harian. Dan kesimpulannya, 5 cara bantu anak regulasi emosional secara efektif, memberikan tips praktis untuk membantu remaja mengelola emosionalnya atau emosinya. Ketiga, libatkan dalam aktivitas yang positif. Dorong remaja ikut kegiatan sosial, olahraga, atau komunitas. Contohnya, ikut kegiatan taekwondo, jadi pengurus OSIS, atau volunteer di acara sekolah. Kesimpulannya adalah cara pendekatan yang efektif pada anak remaja menunjukkan bagaimana pendekatannya atau pendekatan kreatif bisa memperkuat kepercayaan diri pada remaja. Kesimpulannya dari sini, kunci utamanya adalah empati, komunikasi, dan dukungan aktif pada remaja. Remaja juga butuh dipahami, bukan dihakimi. Segitu saja video dari saya. Semoga membantu dan bermanfaat untuk kalian semua.